Yo, what's up guys, kembali lagi di Agama di Game Update. Di video kali ini akan membahas mengenai rekomendasi game bertema anime dan animasi yang akan rilis pada Maret tahun 2025 yang wajib dimainkan versi Agama di Game. Di rilisan pertama ada game simulasi bertemakan museum yang dibuat oleh developer 2 Point Studios. Dalam game ini, player akan berperan sebagai kurator ambisius yang bertugas untuk menciptakan museum yang sukses dan menghasilkan banyak pengunjung. Atur keuangan dengan bijak, menentukan pekerja yang tepat untuk berbagai tugas, dan mengirimkan tim ekspedisi untuk mencari artefak langka dan benda bersejarah yang akan menjadi daya tarik utama museum yang dikelola melalui metode gacha. Namun, mengelola museum tidak hanya tentang mengumpulkan artefak. Player juga perlu melakukan riset untuk meningkatkan popularitas barang yang dipajang dan memastikan bahwa pengunjung terkesan dengan koleksi yang dimiliki. Semakin tinggi bas museum, maka semakin banyak donasi dan sponsor yang akan didapat, di mana nantinya akan membantu mengembangkan museum lebih jauh lagi. Salah satu fitur menarik dari 2 Point Museum ini adalah metode ekspedisi, di mana mengirim tim ekspedisi ke berbagai lokasi eksotis di map untuk mencari artefak langka. Setiap mode ekspedisi memiliki tingkat kesulitan dan hadiah yang berbeda, yaitu ada mode speedy yaitu cepat, safe aman, dan mode detail, di mana setiap mode tersebut punya kecepatan yang berbeda dalam mengumpulkan atau mendapatkan artefak, serta memiliki tantangan yang berbeda-beda tergantung modenya. Tantangan ini bahkan bisa berakibat hilangnya kru ekspedisi, dan keberhasilan ekspedisi ditentukan dengan kemampuan yang dimiliki oleh kru, yang mana kemampuan dari kru tersebut dapat di-upgrade melalui pelatihan yang tersedia pada game. Selain itu, player juga perlu memperhatikan staf museum, rekrut janitor untuk menjaga kebersihan sarana prasarana museum, kemudian petugas keamanan untuk mencegah tindakan kriminal, kasir untuk menangani transaksi tiket, dan tentu saja tim ekspedisi yang akan mencari artefak berharga. Latih staf untuk meningkatkan kemampuan mereka dan memastikan bahwa museum berjalan dengan lancar. Serta pada game ini juga yang cukup menarik adalah terdapat donasi, yang mana pengunjung yang puas dengan museum akan memberikan donasi, kemudian ada sponsorship, food vendor, dan sebagainya layaknya pengelolaan museum di dunia nyata. Bagi yang pernah bermain game 2 Point sebelumnya mungkin tidak begitu asing dengan core gameplaynya, yang mana game ini akan rilis di PlayStation 5, PC, dan Xbox XS pada tanggal 4 Maret tahun 2025 untuk bentuk fisiknya dan 5 Maret 2025 untuk digital item. Kabar gembira bagi para gamer generasi 90-an dan awal tahun 2000-an, di mana game RPG legendaris yang selalu bikin nostalgia, yaitu game Suikoden 1 dan 2, akhirnya mendapatkan remake dan siap hadir kembali dalam versi HD remaster yang memukau. Siapa yang tak kenal dengan petualangan epic mencari 108 Stars of Destiny? Tentunya Suikoden 1 dan 2 adalah gamenya. Suikoden 1 dan 2 adalah game RPG lawas dengan cerita yang mendalam, karakter-karakter yang ikonik, dan gameplay yang adiktif, di mana semua hal tersebut akan hadir kembali dengan kualitas grafis yang lebih tajam dan modern. Namun player lama tidak perlu khawatir, meskipun hadir dalam balutan HD, Suikoden 1 dan 2 HD Remaster ini tetap mempertahankan esensi klasiknya, di mana gameplay, musik, dan animasi akan membuat player bernostalgia, di mana perbedaan dengan versi lawasnya hanya pada sisi grafis yang lebih memanjakan mata, dan fitur speed up yang akan membuat petualangan menjadi lebih seru. Buat yang penasaran dengan versi Suikoden 1 dan 2 remake ini, akan hadir di platform Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox XS, Xbox One, dan PC yang akan rilis pada tanggal 6 Maret tahun 2025. Selanjutnya ada game anime dengan gameplay klasik, yaitu gameplay side-scrolling action RPG, yaitu dengan story yang baru di luar animenya, yaitu game Danmachi Full Land of Water and Light. Bagi penggemar anime Danmachi, maka tidak asing dengan judul game ini. Ya, pada seri game kali ini, Belle, Cranel, dan Ais akan menghadapi krisis dengan tenggelamnya Orario, di mana pada game ini player dapat menggunakan dua karakter, yaitu Belle dan Ais, dengan skill spesialnya masing-masing dalam menghadapi monster yang muncul akibat tenggelamnya Orario. Dalam gameplay, player dapat memilih asisten karakter sesuai dengan animenya dalam menghadapi monster. Pada game ini juga terdapat pengembangan karakter atau skill tree, seperti game action RPG lain, yaitu Specboard dengan menguasai Spirit Tearstone, dan Sword Techniques dengan mengumpulkan Night Spirits Crystals. Pada saat battle, terutama saat menggunakan Belle, kemampuan counter diperlukan untuk menghasilkan damage yang lebih besar, yang mana hal tersebut sesuai dengan animenya, di mana game ini akan rilis pada tanggal 13 Maret tahun 2025 di platform Nintendo Switch dan PC.
Selanjutnya ada game Assassin's Creed Shadow, di mana terobosan baru yang akan dikeluarkan oleh developer Ubisoft yaitu Assassin's style Jepang dengan karakter ninja akan hadir dalam game Assassin's Creed Shadow. Tidak hanya itu, player juga dapat memakai karakter samurai selain ninja dan menyelesaikan misi dengan berlatar tepat di zaman Jepang kuno yang lebih menyatu dengan alam dan diadaptasi dengan cuaca dan lingkungan yang epik pada game sehingga player terasa seperti di era Jepang zaman dahulu. Untuk gameplaynya sebagai ninja kurang lebih akan sama seperti pada game Assassin's Creed sebelumnya. Yang agak berbeda adalah ketika player menggunakan karakter samurai, yang mana mode pertarungan akan lebih frontal seperti pada game Victim, yang mana karakter samurai ini mengingatkan kita pada karakter Cassandra di Assassin's Creed Odyssey dan Eivor di Assassin's Creed Valhalla, yang mana perpaduan antara karakter ninja dan samurai serta konsep open world yang disuguhkan membuat pengalaman bermain game Assassin's Creed Shadow menjadi lebih menarik dan beragam, di mana game ini akan rilis pada tanggal 20 Maret tahun 2025 di konsol PlayStation 5, Xbox XS, dan PC. Kemudian, game anime yang ditunggu-tunggu akhirnya rilis, yaitu game Bleach Rebirth of Soul. Game anime Bleach ini akan seperti game Bleach terdahulu yang mengusung konsep fighting. Namun pada konsep fighting kali ini lebih ditingkatkan pada sisi battle dan juga animasi yang lebih XD, namun tidak mengurangi kualitas studi dari anime aslinya dengan story yang diambil dari arc utama Bleach yaitu Shinigami Arc dalam menyelamatkan Rukia dan Arrancar Arc melawan Aizen. Karena game Bleach ini akan menggunakan engine terbaru, maka sekilas akan terlihat seperti game fighting Jump Force. Dari sisi mekanik pertarungan untuk basic terdiri dari attack, guard, dan breaker. Yang ketiganya saling terkait seperti attack yang dapat diantisipasi dengan guard dan juga guard dapat ditembus dengan breaker. Bagi yang sering bermain game fighting mungkin sudah tidak asing dengan ketiga sistem basic tersebut. Kemudian pada sisi special move terdapat reverse, yang mana fungsi reverse pada game ini yaitu memiliki beberapa fungsi. Yaitu pertama itu adalah chain reverse yang membuat serangan yang kuat yang dikombinasikan dengan basic attack. Kemudian yang kedua ada burst reverse yaitu untuk meng-cancel attack musuh, dan terakhir soul reverse untuk memulihkan reisi atau fungsinya seperti XP pada game beta lain. Yang mana penggunaan ketiga sistem tersebut akan mengurangi bar reverse, dan pengisian bar reverse tersebut tergantung dari battle yang akan terjadi. Lalu pada game Bleach ini juga terdapat Kikon Move, yaitu serangan spesial yang otomatis aktif jika player mampu melakukan combo attack atau ketika suatu damage terpenuhi. Dan di pojok kiri atau kanan atas terdapat bar Fighting Spirit yang akan terisi ketika player dalam kondisi terdesak atau syarat damage terpenuhi, sehingga dapat mengaktifkan Awakening Move, yaitu masuk ke dalam mode Bankai untuk Shinigami, kecuali beberapa kapten yang di arc tersebut mode Bankainya belum aktif, dan Resurrection untuk Arrancar. Yang mana game Bleach Rebirth of Soul ini akan direncanakan rilis pada platform PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series XS, dan PC pada tanggal 21 Maret tahun 2025. Selain game-game tersebut, juga terdapat game lain yang dapat menjadi alternatif untuk dimainkan, yaitu ada seri game Atelier yang bulan ini mengeluarkan seri terbarunya yaitu Atelier Yumiya The Alchemist of Memories and the Ancient Land, di mana game ini adalah game seputar alchemist yang dipadukan dengan sistem RPG, yang mana player sebagai alchemist akan memiliki misi membuat item dari pencampuran beberapa bahan, meningkatkan skill battle, membangun pertemanan, dan membentuk party untuk melawan monster dan mendapat item yang berguna pada proses sintesis atau dalam proses alchemist. Bagi yang sudah pernah bermain seri Atelier, maka tidak akan mengalami kesulitan ketika bermain game Atelier Yumiya. Perbedaan dari seri sebelumnya adalah penambahan fitur seperti dapat mendekorasi tempat saat camping dan bangunan, open world di negeri atau pulau, dan tema masa lalu yang diangkat, serta sistem real-time battle yang akan terjadi pada game Atelier Yumiya ini, yang mana game Atelier Yumiya ini akan rilis pada tanggal 21 Maret tahun 2025 di platform PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series XS, Xbox One, dan PC. Selanjutnya, ada game mengenai pertanian dan peternakan, yaitu game Sugar Dew Island, yang memiliki konsep seperti game Harvest Moon Hero of Leaf Valley. Namun di sini dibuat lebih variatif, yaitu player dapat membuka toko dan menjual hasil tanam kepada forest folk.
yang akan ditukarkan menjadi Sugar Dew. Sugar Dew ini adalah seperti item yang dibutuhkan untuk membangkitkan pohon harmoni, yang mana game ini akan hadir di Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series XS, dan PC pada tanggal 7 Maret tahun 2025. Dan game terakhir yaitu game life simulation layaknya game The Sims, namun dengan karakter dan desain dibuat lebih realistik dan lebih kompleks, yaitu game Inzoi, yang mana game Inzoi sendiri akan rilis pada tanggal 28 Maret tahun 2025 di PlayStation 5, Xbox Series XS, dan PC. Dan itulah beberapa rekomendasi game bertema anime dan animasi yang wajib dimainkan yang akan rilis pada bulan Maret tahun 2025 versi Agak Money Game. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga video ini dapat menjadi referensi bagi teman-teman yang berencana membeli dan memainkan game tersebut. Akhir kata, sampai jumpa pada video bertema game berikutnya.